semua dibebaskan, diluputkan dari sakit penyakit, dari segala ketakutan dan intimidasi. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa, kakak mau minta tolong sama papi mami untuk ajak adik-adiknya, anak-anaknya semua sungguh-sungguh. Jadi gak boleh sambil pegang gadget, gak boleh sambil makan, minum-minum, tidur-tiduran, main. Wow, jangan deh. Sebab kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan kita, menjaga kita supaya tidak tersandung dan memimpin kita pada jalan kehidupan. Dan biarlah kiranya akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan kita besar. Tuhan kita sangat besar. Iya, Tuhan Yesus sangat besar. Yuk kita memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Shalom para pemenang, ada sukacita hari ini? Amin. Walaupun kita semua ada di rumah, kita tetap harus bersemangat layaknya seorang pemenang, amin. Yuk kakak minta semuanya sekarang bangkit berdiri dan kita mau tinggikan nama Tuhan, amin. Semuanya angkat tangan di kepala dan tepuk tangannya. Siap-siap ya, kita mau bilang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat bilang apa adik-adik? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Sama-sama dari awal ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Semua siap lompat buat Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yeay, tepuk tangan di atas kepala. Come on. Kita ulang sekali lagi ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblisnya diapain adik-adik? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Come on, let's say it. Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Bilang kita lebih dari pemenang. Siap-siap ya, kita mau proklaim saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekarang bilang ke temannya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Ayo Indonesia. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Bilang sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Bilang sekali lagi ke mama papa. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman, tangan Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
menyaksikan firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat mangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepakaian akan melindungi engkau, di bawah samping engkau berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Kau tersuruh terhadap syaitan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang jalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi telah menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tahu ke tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan membuat pada kemahmu. Sebab mereka mengatakan pintakannya kepadamu untuk jaga engkau di segala jalanmu. Mereka menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa adalah itu melangkahi, kamu akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dan mensesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkannya keselamatan daripadaku. Yuk kita berkati bangsa Indonesia. Indonesia pasti disembuhkan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kamu tahu ini cerita apa? Ya, tentang Yunus. Yuk, dengarkan cerita kakak ini ya. Tunjuk yang manis. Shalom adik-adik. Nah, tadi ceritanya Yunus dibuang ke dalam laut dan akhirnya dia ditelan oleh ikan besar. Kenapa ya? Apa yang terjadi oleh Yunus? Nah, sekarang Kak Julia akan ceritakan firman Tuhan yang berjudul memberitakan kabar baik. Adik-adik, memberitakan kabar baik itu penting. Itu tugas Tuhan Yesus yang dia berikan untuk kita lakukan. Kira-kira susah gak ya memberitakan kabar baik? Tidak. Sekarang adik-adik, kamu pun sanggup untuk memberitakan kabar baik. Caranya gimana? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Kamu bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Pertama-tama di keluarga kamu, teman kamu, teman sekolah, mungkin lewat Zoom ya sekarang. Kamu bisa bilang, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja yang baik. Tuhan Yesus sanggup. Nah, adik-adik, saat kamu ngomong seperti itu kabar baik buat semua orang. Amin. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita bagaimana Yunus memberitakan kabar baik untuk Niniwe. Siap ya? Yunus adalah seorang hamba Tuhan atau disebut nabi. Suatu hari Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota yang sangat besar dan yang penduduknya sangat banyak. Tuhan meminta Yunus untuk bilang kepada orang Niniwe agar mereka bertobat dari segala perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, yang orang-orangnya jahat-jahat semua, nggak benar semua. Itu pikiran Yunus. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Dia berpikir, ngapain ya Niniwe dikasih berita firman Tuhan. Yunus ingin Niniwe itu justru dihukum dan binasa. Lalu Yunus punya rencana lain. Bukan rencana Tuhan, tapi dia punya rencana sendiri. Dia nggak mau pergi ke Niniwe. Dia ingin pergi. Pergi kemana? Ke Tarsis. Berlawanan arah dengan Niniwe. Yunus pergi ke pelabuhan Yope,
Lalu dia naik ke sebuah perahu yang besar. Dia ingin pergi ke Tarsis. Dia pikir Tuhan nggak tahu. Dia pikir Tuhan tidak melihat. Tetapi adik-adik, Tuhan tuh maha tahu. Tuhan itu bisa melihat kemanapun juga. Mau lari kemanapun Yunus, mau lari kemanapun kita, Tuhan tetap tahu. Yunus dia naik sebuah kapal yang besar. Lalu yang terjadi apa? Perahunya mengalami badai yang besar. Angin keras, angin topan, angin dan laut yang bergelombang menggoyangkan perahu itu. Semua orang di perahu pada ketakutan. Wah, kita bisa mati nih. Ini kenapa bisa besar seperti ini? Kenapa lautnya bergelora sekencang ini? Nggak pernah seperti ini nih. Wah, anginnya kenapa bisa dahsyat seperti ini? Mereka pada ketakutan. Bagaimana dengan si Yunus? Yunus sedang asik tertidur. Sedangkan orang-orang yang di kapal lagi pada ketakutan. Mereka sedang menanyakan, ini salah siapa? Ini salah siapa? Kapten kapal artinya lihat ke bawah. Dan benar, Yunus lagi tertidur dan tidak merasakan apa-apa. Lalu kapten kapal itu marah. Hei, kamu enak-enakan tidur. Kamu tidak tahu ya, kita pada ketakutan nih. Soalnya ini badai bukan badai biasa. Belum pernah terjadi badai seperti ini. Maka itu semua orang yang pada berdoa. Kamu juga harus berdoa. Kira-kira ini Tuhan siapa yang berbuat seperti ini? Lalu semua orang di kapal itu membuang undi. Siapa yang salah ya? Dan kedapatanlah Yunus yang salah. Mereka berkata, wah ini salah kamu nih. Kamu pasti bersalah sama Tuhan kamu. Dan Yunus mengakui, iya ini salah saya. Tuhan menyuruh saya pergi ke Niniwe. Tapi saya nggak mau ke Niniwe. Kata kapten dan para krunya, lalu apa yang kami perbuat? Kata Yunus, lempar saya ke laut. Pasti badainya akan mereda. Tapi kapten kapal dan para krunya tidak mau. Aku nggak mau lempar orang. Tapi karena badai semakin kencang, gelombang semakin keras, akhirnya mereka mau nggak mau, mereka lemparkan Yunus ke dalam laut. Piung! Seketika itu juga badai yang sangat besar dan gelombang yang besar yang aneh itu langsung berhenti ketika Yunus dilempar ke dalam laut. Orang-orang yang di dalam kapal, kapten dan para krunya pada percaya sama Tuhan. Tuhannya Yunus tuh Tuhan yang luar biasa. Mereka langsung mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yunus akhirnya tenggelam di dalam laut. Dia berenang, dia pikir dia akan mati. Dia berenang. Tapi Tuhan tetap sayang kepada Yunus. Tuhan memerintahkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan si Yunus. Dan akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Dia menyadari dirinya sendiri. Dia menyadari betapa dia sangat bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Lalu Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan sangat sayang kepada Yunus. Lalu dia memerintahkan ikan besar itu mengeluarkan Yunus dari mulutnya. Dan Yunus dilempar dan akhirnya Yunus terdampar di pinggir pantai dekat Niniwe. Dan akhirnya tibalah Yunus di kota Niniwe. Dia melakukan apa yang Tuhan ingin Yunus lakukan. Yunus menyampaikan firman Tuhan. Yunus berkata kepada orang Niniwe untuk bertobat. Dan akhirnya orang Niniwe semuanya bertobat. Dari raja sampai yang orang paling bawah. Bahkan binatang-binatangnya pun bertobat. Mereka berpuasa. Lalu Tuhan sayang kepada Niniwe. Dan Niniwe diselamatkan. Demikianlah cerita tentang Yunus. Akhirnya Yunus mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Yuk adik-adik,
kamu juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Ayo katakanlah kepada banyak orang, Tuhan Yesus mau menyelamatkan. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya adalah 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Yuk sekarang kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk cerita Yunus, bagaimana dia akhirnya melakukan kehendak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, aku juga mau, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi. Aku ingin menyampaikan firman-Mu kepada banyak orang, pada keluargaku, kepada teman-temanku. Dan aku mau mengatakan kepada mereka semua bahwa Engkau mengasihi dan mau menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga buat setiap adik-adik ya Tuhan Yesus. Berkati, lindungi, jagai setiap keluarga, setiap rumah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sally, tolong ambilin piring dong. Oke, Mami. Linda. Mami, kita mau makan ya? Kan, kita mau eksperimen nih. Wow, asik. Shalom semuanya. Mami, dalam eksperimen ini kita perlu apa aja nih? Kita perlu piring, kita perlu sabun cair, kita perlu susu cair, kita perlu pewarna, dan cotton bud. Sally, coba tuangin susunya ke dalam piring. Oke, Mami. Nah, susu ini melambangkan dunia ini, Sally, yang sedang menanti-nantikan kasih Tuhan, Injil Tuhan. Yang kedua, pewarna. Yuk, coba dimasukin. Pewarna ini adalah seperti kita anak-anak Tuhan, seperti Sally dan teman-teman. Semua kita orang percaya. Yang ketiga, cotton bud dan sabun cair ini melambangkan kasih Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Coba Sally coba ke warnanya. Wow, Mami, ada perubahan. Betul, Sally. Seperti Sally dan teman-teman, buat kita orang percaya, kita bisa dipakai Tuhan. Bagi kita yang mau dipakai Tuhan, kita bisa loh membawa perubahan, karena yang membuat perubahan itu adalah Tuhan Yesus. Seperti Sunlight dan cotton bud tadi. Adik-adik, saat kita mau dipakai Tuhan, maka Roh Kuduslah yang bekerja. Kalau tanpa sabun cair tadi dan cotton bud tadi, maka tidak akan ada terjadi perubahan apa-apa. Teman-teman, kita bisa mencoba eksperimen ini di rumah. Kita hanya memerlukan piring, pewarna, susu, sabun cair, dan cotton bud. Yuk, mari kita memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan Yesus memberkati.